warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Diah Ayu Estiningrum dari PGMI 5C, kelompok 1 dari mata kuliah Metodologi Penelitian. Di sini saya akan menjelaskan poin A dan poin B dari makalah, yaitu tentang pengertian penelitian kuantitatif dan tujuan penelitian kuantitatif. Yang pertama yaitu poin A, pengertian penelitian kuantitatif. Banyak sekali para peneliti yang mengemukakan tentang penelitian kuantitatif seperti Creswell, Pulan, Nana Sujana, dan Ibrahim, lalu ada Bremen, dan masih banyak yang lainnya. Menurut Pukulan 1988, penelitian kuantitatif adalah penelitian empiris yang dimana data-datanya dalam bentuk suatu yang dapat dihitung. Penelitian kuantitatif mengamati pengumpulan dan analisis data dalam bentuk numerik. Lalu penelitian kuantitatif sebagian besar dilakukan dengan menggunakan metode statistik yang digunakan untuk mengumpulkan data kuantitatif dari studi penelitian. Dalam metode penelitian ini, para peneliti menggunakan kerangka kerja matematika dan teori-teori yang berkaitan dengan kuantitas yang dipertanyakan. Lalu, poin yang kedua yaitu tujuan penelitian kuantitatif. Berdasarkan perspektif tujuannya, penelitian kuantitatif memiliki beberapa poin. Di antaranya, bertujuan untuk mengembangkan model penelitian yang matematis. Jadi, di mana penelitian ini tidak sekedar menggunakan teori-teori saja, seperti teori dari kajian literatur ataupun sebagainya, yang diambil dari jurnal ataupun dari buku-buku, tetapi juga penting sekali untuk membangun hipotesis yang dimiliki keterhubungan dengan fenomena alam yang akan diteliti. Jadi yang akan diteliti ini bisa menggunakan model-model matematis dengan hitungan ataupun sebagainya. Mungkin cukup singkat pembahasan dalam video ini. Mungkin lebih lengkapnya bisa lihat dari makalah kami ataupun dari buku-buku ataupun jurnal-jurnal yang bisa kalian cari di internet. Cukup sekian materi yang saya bawakan. Poin-poin selanjutnya akan dijelaskan oleh teman dari kelompok saya juga. Saya Suaibatul Aslamiyah. Di sini saya ingin menjelaskan tentang jenis-jenis penelitian kuantitatif. Jenis-jenis penelitian kuantitatif ada dua, yaitu penelitian eksperimental dan non-eksperimental. Eksperimental ada tiga, yaitu eksperimental murni, semu, dan lemah. Sedangkan penelitian non-eksperimental ada tiga juga, ex post, facto, survei, dan korelasi. Yang pertama, penelitian eksperimen adalah salah satu penelitian kuantitatif di mana peneliti memanipulasi satu atau lebih variabel bebas, mengontrol variabel lain yang direlevan, dan mengamati efek dari manipulasi pada variabel terikat. Yang pertama, pre-eksperimental adalah eksperimen yang hanya melibatkan satu kelompok dan tidak ada kelompok pembanding atau kontrol. Pelaksanaan penelitian pada kelompok eksperimen awal adalah yang pertama, kelompok tersebut diberi tes awal, yang kedua, kemudian kelompok tes diberi perlakuan atau eksperimen, yang ketiga, kemudian kelompok tersebut diberikan tes akhir. Yang kedua, eksperimental semu merupakan bentuk desain yang melibatkan dua kelompok saling sedikitnya satu kelompok sebagai kelompok eksperimen dan satu kelompok lainnya sebagai kelompok kontrol. Pelaksanaan penelitian pada kelompok eksperimental semu adalah pertama, kelompok tersebut diberi perlakuan. Kelompok eksperimen diberi perlakuan dengan menggunakan strategi pembelajaran yang akan diuji efektifannya, dan kelas kontrol juga diberi perlakuan dengan strategi pembelajaran yang sudah ada. Yang kedua, kemudian dua kelompok tersebut diberi tes akhir. Sekarang eksperimental murni. Dalam eksperimen murni, penguji variabel bebas dan variabel terikat dilakukan terhadap sampel. Kelompok eksperimen dan kelompok kontrol, subjek-subjek yang diteliti dalam kedua kelompok tersebut
juga pada masing-masing kelompok diambil secara acak. Pengambilan sampel secara acak hanya mungkin apabila subjek tersebut memiliki karakteristik yang sama dan pelaksanaan penelitian. Kesamaan karakteristik subjek tersebut memang dibuat sama atau disamakan. Penyamaannya dilakukan melalui pengujian kecerdasan, bakat, kecakapan, latar belakang, pengetahuan, ketahanan fisik, dan lain-lain. Yang kedua, penelitian non-eksperimental. Yang pertama, penelitian komparatif ex post facto. Penelitian komparatif adalah penelitian yang bertujuan untuk menginvestigasi perbedaan antara dua kelompok atau lebih dengan cara mengkaji suatu fenomena yang ada, kemudian melacak data-data yang relevan yang dimungkinkan dapat menjelaskan terjadinya fenomena tersebut. Langkah-langkah penelitian ini yang pertama, perumusan masalah, hipotesis, pengelompokan data, pengumpulan data, analisis data, dan penafsiran hasil. Penelitian survei. Yang kedua, penelitian survei. Menurut Latif, penelitian dengan rancangan survei digunakan untuk menggambarkan opini, sikap, persepsi, pilihan populasi yang diteliti. Populasi yang dipilih biasanya dalam jumlah besar sehingga diperlukan pengambilan sampel secara acak. Dalam penelitian survei biasanya digunakan rumus statistik sederhana untuk menganalisa data, yaitu antara lain median, standar deviasi, dan persentase menunjukkan proporsi kelompok tertentu dalam populasi. Menurut Ningsih, langkah-langkah penelitian survei yang pertama, menentukan rumusan pertanyaan penelitian. Kedua, membuat desain survei. Ketiga, mengembangkan instrumen survei. Selanjutnya, menentukan sampel, lalu melakukan present, mengumpulkan data, mengedit data, pengujian hipotesis, menyimpulkan teori-teori yang ada, penyusunan atau formulasi konsep, dan membuat kesimpulan dan rekomendasi. Yang kedua, penelitian korelasi adalah penelitian yang bertujuan untuk mengkaji sejauh mana variasi dalam suatu faktor berkaitan dengan variasi di dalam satu atau beberapa faktor lain, beberapa pada koefisiensi korelasi. Langkah-langkahnya ya, pertama, penentuan masalah, peninjauan masalah, pertanyaan penelitian atau hipotesis, rancangan penelitian dan metodologi penelitian, pengumpulan data dan analisis data, terakhir kesimpulan. Nama saya Sally Syadiah Putri akan menjelaskan mengenai karakteristik penelitian kuantitatif. Menurut Ari Kunto, dalam bukunya yang berjudul Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, yaitu menyebutkan beberapa poin. Yang pertama ada kejelasan unsur. Nah, ada tujuan, pendekatan, subjek, sampel, sumber data sudah mantap dan rinci sejak awal. Kemudian yang kedua ada langkah penelitian. Segala sesuatu direncanakan sampai matang ketika persiapan disusun. Kemudian yang ketiga ada hipotesis. Nah, hipotesis ini jika diperlukan, mengajukan hipotesis yang akan diuji dalam penelitian, dan hipotesis menentukan hasil yang diramalkan atau a priori. Kemudian yang keempat ada desain. Dalam desain jelas langkah-langkah penelitian dan hasil yang akan diharapkan. Kemudian yang kelima ada pengumpulan data. Pengumpulan data, kegiatan dalam pengumpulan data memungkinkan untuk diwakilkan. Kemudian yang keenam ada analisis data, dilakukan setelah semua data terkumpul. Kemudian selain Ari Kunto juga ada Burns dan Grove dalam Danim menjelaskan bahwa fokus penelitian kuantitatif diidentifikasikan sebagai berikut. Yang pertama ada
ada pembagian ilmu-ilmu keras. Kemudian yang kedua ada proses kerja berlangsung ringkas dan reduksionalistik. Nah, kemudian yang ketiga ada ketat dalam objektivitas. Kemudian yang keempat basis pengetahuan kausalitas. Kemudian yang kelima ada hubungan antar fenomena dan menentukan kausalitas dari variabel-variabel. Kemudian yang keenam ada menggunakan instrumen pengumpulan data yang akan menghasilkan data numerikal. Kemudian yang ketujuh elemen dasar analisis, yaitu angka. Kemudian yang kedelapan analisis menggunakan metode statistika. Dan yang terakhir ada melakukan generalisasi. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mahdan Nur Alam, NIM 1908107099. Di sini saya akan membahas tentang metode dan teknik analisis data kuantitatif. Seperti yang telah kita bahas sebelumnya, analisis data kuantitatif didukung oleh analisis statistik. Ada dua cabang utama dari metode atau teknik statistik yang digunakan. Cabang pertama yakni statistik deskriptif dan cabang kedua adalah statistik inferensial. Yang pertama kita membahas tentang statistik deskriptif. Statistik deskriptif memiliki peran sederhana namun sangat penting dalam penelitian Anda, yakni untuk mendeskripsikan kumpulan data Anda. Dengan kata lain, teknik ini membantu Anda memahami detail sampel Anda, bagian kecil dari populasi. Saat Anda menulis bab analisis statistik deskriptif, adalah rangkaian statistik pertama yang akan Anda bahas sebelum beralih ke statistik inferensial, namun bergantung pada tujuan penelitian dan pertanyaan Anda. Teknik ini mungkin satu-satunya jenis teknik yang Anda gunakan. Metode dan teknik analisis data statistik deskriptif. Beberapa teknik statistik umum yang digunakan di cabang ini meliputi mean, rata-rata, median, titik tengah rentan angka jika angka disusun dari rendah ke tinggi. Simbangan baku dan variansi ini menunjukkan seberapa tersebar kisaran angka, dengan kata lain, seberapa dekat atau jauh semua angka dengan atau dari rata-rata. Menunjukkan beberapa simetris rangkaian angka, dengan kata lain, apakah mereka cenderung mengelompok menjadi bentuk kurva halus di tengah, ini disebut distribusi normal, atau apakah mereka condong ke kiri atau ke kanan. Jadi intinya, statistik deskriptif ini mendeskripsikan suatu kelompok atau suatu objek yang akan kita bahas atau kita cari. Contoh, SD Kayu Alang kelas 5. Kita deskripsikan orang-orangnya. Contoh, dari 40 murid itu rata-rata tinggi badan mereka adalah 165. Contohnya, kita mengambil rata-ratanya tinggi badan. Jika berat badan, rata-rata berat badan mereka adalah 45 atau 50. Yaitu kita itu mendeskripsikan suatu objek kita dan dijadikan angka. Kita ambil rata-ratanya atau nilai terendah atau bahkan nilai tertinggi. Contoh lagi dalam ujian, 70% murid SD kelas 5 itu dalam ujian UTS, hasil mereka 70% mencapai nilai 80, sedangkan yang 30% mencapai nilai 50 atau 60. Pokoknya statistik deskriptif ini mendeskripsikan suatu objek menjadi angka dan merincikan seperti rata-rata atau nilai akhir atau tinggi atau rendah, lebih condong ke deskripsi bentuk penjelasan dari suatu objek tersebut yang dibuat menjadi angka. Prosesnya seperti apa? Prosesnya seperti kita itu pertama mengumpulkan semua objek kita dulu. Setelah mengumpulkan semua objek, kita teliti. Anak pertama itu contoh si A. Si A berat badan berapa, tinggi badan berapa. Ini dalam contoh pengukuran badannya. Ntar si B, tinggi badan berapa, berat badan berapa, sampai selanjutnya semuanya. Jika sudah semuanya, kita baru jumlah mereka semua. Contoh, kita rubah menjadi popularitas menjadi N. N sama dengan 40. 40 itu dalam artian jumlah orangnya. Dan X1 contoh, ini berat badan rata-rata dari mereka itu 56 contohnya. Dan sedangkan X2, kita ambil X2 itu sebagai contoh tinggi badan.
tinggi badan rata-rata dari mereka itu contohnya 170 atau 165. Jadi statistik deskriptif ini lebih condong mendeskripsikan atau merincikan suatu objek menjadi angka. Kalau begitu kita lanjut ke metode yang kedua, yakni statistik inferensial. Jadi seperti yang telah kita bahas sebelumnya, statistik deskriptif membahas tentang rincian kumpulan data spesifik sampel Anda, sedangkan statistik inferensial bertujuan untuk membuat kesimpulan tentang populasi. Dengan kata lain, statistik inferensial bertujuan untuk membuat prediksi tentang apa yang akan Anda temukan dalam populasi penuh. Ini dapat mencakup prediksi tentang perbedaan antar kelompok, misalnya perbedaan tinggi badan berdasarkan anak yang favorit makannya buah-buahan pisang. Contoh, jadi anak yang menyukai pisang digolongkan tinggi badannya sekisar 180. Jadi statistik inferensial ini lebih condong untuk bukan mendeskripsikan suatu rincian di dalamnya, tetapi pengelompokan perbedaan antar kelompok atau pengelompokan suatu nilai yang intinya statistik inferensial ini mencakup sebuah pengelompokan, bukan deskripsi rincian. Dan statistik inferensial ini juga mencakup tentang bisa kita itu akan seperti apa. Contoh, murid SD Kayualang mendapatkan 70% mereka mendapatkan hasil yang memuaskan, sedangkan yang 30% mendapatkan hasil yang kurang memuaskan. Jadi penilaian statistik inferensial ini bisa menggambarkan kita bahwa tahun depan yang mendapatkan nilai memuaskan itu sekitar 70% atau 65%. Jadi pengelompokan hasil data analisis statistik deskriptif kita jadikan ke tahap selanjutnya, yakni statistik inferensial, yakni pengelompokan dan juga pendataan. Contohnya seperti tadi, yakni kita kelompok ini akan jadi seperti apa, kelompok ini seperti apa, perbedaannya apa yang akan terjadi di semester berikutnya atau di masa yang akan datang, itu bisa dilakukan menggunakan statistik inferensial. Jadi kita lanjut lagi. Perbedaan antar kelompok, misalnya tadi sudah disebutkan perbedaan tinggi badan antar anak-anak yang dikelompokkan berdasarkan makanan favorit mereka. Dengan kata lain, statistik inferensial ini bertujuan untuk membuat prediksi. Jadi seperti kita itu setelah mendapatkan hasil dari statistik deskriptif, contoh tadi hasilnya kan meannya berapa, median berapa, kita prediksi apa yang akan berubah dalam jangka waktu sekian. Jadi dan Anda juga dapat menemukan dalam populasi penuh ini mencakup prediksi perbedaan apa yang akan datang, dan juga jika dilakukan benar mungkin Anda menghubungkan titik-titik dan prediksi apa yang akan terjadi di dunia nyata berdasarkan apa yang Anda amati dalam data sampel Anda. Untuk alasan ini, statistik inferensial digunakan untuk pengujian hipotesis, dengan kata lain menguji pertanyaan, perubahan atau perbedaan. Jadi jika kita sudah mengumpulkan data melalui statistik deskriptif, kita ini membentuk hipotesis. Jadi tadi jika nilai SD Kayualang dalam UTS itu 75% mendapatkan nilai yang memuaskan atau nilai 80, sedangkan 25% tersebut mendapatkan nilai yang kurang memuaskan atau nilai rata-rata. Kita membuat hipotesis bahwa di ujian yang akan datang murid-murid ini sekiranya 70% bisa mendapatkan nilai yang memuaskan, sedangkan yang 30% bisa mencapai nilai rata-rata dalam ujian mereka. Atau dengan kata lain, contoh lainnya adalah menguji pernyataan. Jadi pernyataan yang pertama, apakah pernyataan yang pertama ini akan bertambah lebih bagus di hasil yang akan datang atau malah lebih turun dari hasil yang tadi barusan. Atau juga perbedaannya, contoh perbedaan kelas 5 dan perbedaan kelas 5A dan kelas 5B dalam tinggi badan sekian rata-ratanya, dalam berat badan rata-ratanya sekian. Contoh dalam nilai
kelas 5A itu mencapai 80%, nilainya bagus, sedangkan kelas 5B hanya 60%. Jadi intinya statistik inferensial ini digunakan untuk pengujian hipotesis, dengan kata lain menguji pernyataan, perubahan atau perbedaan dari hasil statistik deskriptif tersebut. Halo teman-teman, saya Indah Iniatul Imaroh dengan NIM 1908107119. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai prosedur penelitian kuantitatif. Prosedur penelitian kuantitatif yaitu ada 6. Kita akan menjelaskan satu persatu ya. Yang pertama yaitu merumuskan rumusan masalah. Sebelum peneliti merumuskan masalah, maka peneliti itu harus mengidentifikasi dan membatasi masalah sehingga masalahnya itu akan jelas. Nah, setelah membuat rumusan masalah, langkah yang kedua yaitu menentukan landasan teori. Landasan teori ini yaitu dicarikan jawaban dari rumusan masalah tersebut. Bagaimana cara memperoleh landasan teori ini? Landasan teori ini diperoleh dengan pencarian terhadap teori-teori yang relevan. Nah, bahasa sederhananya itu, kita mencari tahu teori yang sekiranya itu mendukung jawaban dari rumusan masalah yang telah kita buat tadi. Untuk yang selanjutnya yaitu yang ketiga, merumuskan hipotesis. Dari rumusan masalah itu, kita itu membuat jawaban sementara. Nah, membuat jawaban sementara karena hipotesis itu pengertiannya adalah membuat jawaban sementara. Bagaimana cara kita membuat jawaban sementara itu? Kita membuat jawaban sementara itu melihat dari teori-teori pada saat landasan teori. Nah, di landasan teori kita akan mencari teori-teori. Nah, setelah kita membaca dari landasan teori-teori, selanjutnya itu kita merumuskan mencari jawaban sementara atau yang disebut dengan hipotesis. Jadi hipotesis ini dirumuskan dengan cara membaca seperti tadi atau mencari teori-teori yang cocok dengan solusi dari rumusan masalah yang telah kita buat. Nah, selanjutnya itu yang keempat, melakukan pengumpulan data. Namun, sebelum melakukan pengumpulan data, pemateri harus melakukan beberapa hal. Yang pertama yaitu membuat instrumen penelitian. Instrumen penelitian ini bisa berupa angket, ataupun kuesioner, ataupun tes, lembar observasi, wawancara terstruktur, atau instrumen yang terstandar. Selanjutnya yaitu menguji instrumen dengan menguji validasi dan reliabilitas dari instrumen tersebut. Nah, bila instrumen sudah selesai dibuat, selanjutnya peneliti mengumpulkan data. Baru mengumpulkan data. Data dalam penelitian kuantitatif ini dapat berupa data angka atau bisa juga dengan data deskripsi. Namun, kalau data deskripsi berarti harus dikuantitatifkan. Untuk selanjutnya, yaitu yang kelima, yaitu melakukan analisis data. Nah, setelah kita tadi mengumpulkan datanya gitu analisis. Nah, analisis data itu dilakukan untuk menjawab hipotesis. Kita kan tadi juga yang ketiga membuat hipotesis. Nah, analisis data ini dilakukan untuk menjawab hipotesis yang sudah dibuat tadi. Nah, teknik analisis yang digunakan dalam penelitian kuantitatif adalah statistik. Statistik yang dapat digunakan adalah statistik deskriptif dan juga statistik induktif. Kita juga sudah mempelajarinya ya, ada mata kuliah statistika. Nah, data hasil analisis tersebut selanjutnya disajikan dan diberikan pembahasan. Penyajian data dapat menggunakan tabel atau bisa juga grafik atau juga bisa dengan diagram. Nah, apa sih pembahasan yang kita buat itu? Pembahasan merupakan pembahasan yang mendalam dari data-data tersebut. Selanjutnya yaitu yang terakhir, yang keenam, yaitu menyimpulkan. Nah, setelah melakukan analisis data tadi, maka tahap terakhir adalah menyimpulkan. Kesimpulan adalah hasil pengujian hipotesis. Jadi, kita kan tadi yang ketiga membuat hipotesis. Nah, kesimpulannya itu membuat hasil dari pengujian hipotesis. Apakah hipotesis kita itu diterima ataupun ditolak.
Nah, kesimpulan ini harus bersifat padat, singkat, dan juga jelas. Mungkin itu yang dapat saya jelaskan, semoga dapat diterima. Sekian, terima kasih.